Halo, selamat sore. Sekali lagi di IG Live Sate Ratu ngobrol bareng. Hari ini bersama dengan teman saya Negro Sefni dari Semarang, GM dari The Tavern Group. Nanti kita akan ngobrol banyak sekali tentang pengalamannya dia, perjuangannya dia, perjalanannya dia, dan kisah-kisah seru lainnya ya. Saat ini kayaknya belum mulai online dia, mungkin beberapa menit lagi saya akan coba terus panggil nanti. Selamat datang buat yang sudah mulai nonton. Ada Yogi Pranata, ada Kristiani Sera, kayaknya teman-teman dari Sate Ratu ini. Semoga. Jadi program IG Live Ngobrol Bareng Sate Ratu ini ada setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat dari jam 4 sampai jam 5 sore bersama teman-teman dari berbagai kota dari seluruh Indonesia. Semoga teman-teman lama saya dan teman-teman baru saya. Selamat bergabung juga buat Nando dari Donat Bener, narasumber buat besok. Kemudian Fitri, narasumber beberapa hari kemudian. Lalu ada Iwan, MC Papanatas, sekarang PT Papanatas di Surabaya. Apa kabar? Ada Mas Bagus BNC. Nampaknya Negro masih belum bergabung. Tadi lagi meeting, harapannya jam 4 selesai. Lalu juga buat Vivi di Pekanbaru, Evelyn di Surabaya, Vero 31. Siapa ini ya? Mungkin pelanggan Sate Ratu. Kadang-kadang acara ini apabila narasumbernya adalah dari pekerjaan saya dulu dari Ugos, yang nonton kebanyakan teman-teman dari Ugos juga. Nanti kalau dari pekerjaan saya yang lain lagi, yang nonton biasanya dari geng-geng itu. Tapi tujuannya ini adalah untuk berbagi, terutama kepada teman-teman yang lain atau juga para pelanggan Sate Ratu. Siapa tahu bisa terinspirasi cerita-cerita seru dari teman-teman yang kebetulan dari masa kerja saya yang dulu, karena saya tahu banyak cerita tentang mereka. Selamat datang Logam, ini Negro sudah masuk. Juga Didi Chen, ini kayaknya pelanggan Sate Ratu ini. Logam apa kabar, di mana sekarang? Halo. Pak, Ini masih agak kurang jelas ini. halo. Gambarnya kurang jelas, suaranya masih rada feedback juga sedikit. Selamat sore Logam, apa kabar? Kalau di Jogja main ke sini lah, jangan sombong-sombong. Negro masih belum bisa ya suaranya? Nah, ini sudah rada lumayan. Halo, Pak. Ya, nah ini sudah Ya, jelas ini. clear ya? Lagi di Semarang. Iya, lagi di Semarang. Semarangnya belum fiber optik ya? Masih 2 Mbps atau gimana? Semarang, ya, ini kota paling maju nih. Nah, kota paling maju kok internetnya kalah sama Jogja. Selamat menonton juga buat Skuter Venue, ada Kenzo yang butuh spare part dari Vespa, bisa cek IG-nya Skuter Venue itu ya. Oke, sudah siap Negro? Meeting sudah selesai? Sudah, barusan selesai Sudah. ngobrol sama teman-teman di sini ya. Betul. Oke. Harus diselesaikan karena ada yang lebih penting ya. Semua penting, Pak. Nggak ada yang nggak penting. Oh iya, ini kan performancemu perdana disaksikan oleh ribuan fans Sate Ratu dan fansmu kan.
Asik. Jadi kayaknya perlu untuk personal branding yang nanti harapannya mereka juga terpesona dan akhirnya pengen datang ke outlet. Kan begitu, toh? Ya nggak Masuk, sih? masuk. Oke. Oke, mungkin kasih Ya, prolog dulu. Sekarang apa kegiatannya dan di mana, ceritain sedikit. oh ya, kebetulan sekarang saya di apa salah satu grup restoran ternama di Semarang, Tavan Group. Terus sebagai GM di sini, saya bergabung baru sekitar bulan Maret kemarin. Eh, Hmm. di sini jelas banyak jadi dunia baru buat saya karena basicnya kan dulu kita anak nightlife dan sekarang Mhm. mencoba untuk merambah belajar di restoran karena main bisnis sekarang kita adalah lebih banyak restoran. Ada satu bar namanya Wisbon di Semarang, terus restorannya Bori, coffee shopnya Ismen, dan satu lagi restoran itu Tevan. Mungkin Mhm. perkiraan next year kita buka lagi sekitar 2 outlet tapi masih di kota Semarang aja. Kira-kira begitu so far. Mhm. Itu yang sekarang saya lagi kerjakan di Semarang saat ini. Oh, jadi itu lebih ke bar dan semacam lounge, semacam casual resto gitu ya? Kalau Buri sendiri itu karakternya lebih ke brasserie sih. Brasserie. Terus kalau Isman emang itu adalah coffee shop jatuhnya. Terus Taven itu restoran yang memang sudah punya marketnya sendiri. Kalau Lisbon itu lebih ke lifestyle hangout place sih sebenarnya. Yang memang Oke. ada cukup banyak kuat di karakter produk maupun tempatnya. Jadi itu yang akan jadi daya tarik sendiri Mhm. sih sebenarnya. Kira-kira sebegitu. Susah nggak beradaptasi dari kalau dulu mungkin kan nightlife-nya agak sedikit rada hardcore gitu ya. Kalau sekarang mungkin kan ya lebih ke bar dan resto yang mungkin pasti medium core lah ya itu ya. Susah nggak Ya, medium beradaptasi? corner. Cukup sangat susah sih Pak. Karena kalau adaptasi itu lebih kenapa susah ya pasti karena bicara produknya jelas sudah beda pasti. Terus yang Mhm. kedua melihatnya adalah bahwa eh, culture terhadap service-nya, terhadap customer-nya, terhadap eh, culture perusahaan pun juga yang membuat pengaruh di situ. Akhirnya kan memang jatuhnya banyak hal baru yang kemudian kita harus bisa mencoba untuk eh, bisa ngikut di dalam arus seperti itu gitu loh. Mhm. Jadi Mhm. banyak hal kalau bicara secara manajemen memang mostly the same. Tapi Mhm. bagaimana kita mengeksekusi apa namanya hal-hal itu yang terjadi di lapangan, bagaimana kita membuat sesuatu yang baru di mereka, itu yang jadi tantangan-tantangan berikutnya itu di situ sih sebenarnya. Ya, tapi saya take it like a challenging sih. Jadi saya pikir kenapa enggak? Karena saya pikir hidup itu belajar jadi anytime, anywhere, any place ya we should learning something new gitu loh. Mhm. Mhm. Nah itu yang saya pikir yang bikin saya tetap harus berada dan tetap belajar ya karena itu sih yang jadi motonya saya sih seperti itu. Perbedaan paling Seperti itu Pak. signifikan apa? Perbedaan yang paling nyolok banget. Satu aja Perbedaan misalnya. paling signifikan satu adalah hidup saya lebih benar. Banyak Itu paginya daripada kamunya, bukan bukan ke malamnya. situnya. Di tantangannya, tantangannya. Kalau Tan- itu beda-beda. Itu pertanyaan yang lain nanti. Kalau di Tantangan. mungkin secara Iya. sisi pekerjaan ya, secara sisi entahlah apakah manajemen stylenya ataukah how you menempatkan dirinya yang jadi beda atau knowledge-mu yang memang harus berubah total atau apa yang kan pasti ada ya maksudnya Kalau tetap gimana gimana uh, kalau dulu kita ngomong misalnya klub ke karaoke aja kan tetap ada banyak beda kan. Sekarang kamu dari klub and karaoke ke let's say bar gitu loh. restoran. Pasti bedanya kan cukup banyak. Nah, bar and restoran bedanya pasti cukup banyak. Apa yang paling menurutmu yang wah beda banget ya yang ini ya gitu loh. Apa itu? Ada? Culture manajemennya.
Nah, itu karena tempat Nah, baru, bukan karena industrinya yang beda. eh, industri jelas sudah pasti beda. Terus Ah, kemudian kan banyak polisi-polisi yang memang secara experience-nya yang dulu saya pernah jalankan penerapannya itu beberapa mungkin memang tidak bisa kita kita jalankan di sana. Karena mhm, memang eh, yang saya rasakan adalah bahwa contoh sederhana adalah bahwa kita kalau di nightlife itu service itu adalah bagaimana kita membuat customer punya experience yang bagus dengan banyak hal yang kita lakukan gitu loh. mhm, Tapi kalau kita masuk itu di dunianya restoran, itu unsur yang terkait yang membuat orang tertarik ada di sana mau datang dan ini itu cukup banyak gitu loh. mhm, mhm. Nah, ya produk, price, place, promotion, ya itu. Hal-hal yang kayak gitu kalau kalau saya melihatnya dari struktur konsep berpikir atau menjalankan sebuah bisnis rata-rata itu mostly the same. Hanya penerapan kita kalau kita bicara contoh karakternya Isman di sini. Isman itu coffee shop di Semarang itu coffee shopnya tidak sedikit gitu. Mhm. Tapi eh, secara place, location dia bagus. Produk, karakter produknya kuat sekali di sini gitu loh. Hmm. Terus price sangat affordable di sini. Terus kalau kalau mau melihat bagaimana sih membuat sebuah event, nah, sangat berbeda dari situ. Saat kita berpikir membuat sebuah konsep event, event yang kita buat di sebuah nightlife, klub maupun karaoke misalnya dengan saat kita berbicara tentang bar, yang polisinya mungkin ada sedikit formalnya. Ini kan jadi penyesuaiannya di situ. Justru eh, secara hal baru yang gue mau belajar adalah di situ. Kalau knowledge jelas totally knowledge produk pasti kan perlu dipelajarin untuk kedepannya harus jadi kekuatannya kita juga di situ. Tapi terlepas dari itu, eh, bagaimana melihat kalau saya melihatnya bahwa opportunity di restoran ini kan sebenarnya bisnis yang tidak akan lekang oleh waktu selama kita punya 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 karakter yang kuat, punya warna tersendiri gitu loh. Mhm. Nah ini Ya, yang saya pikir hal baru di saya yang memang saya harus coba tetap gali untuk tetap bisa menjadi paling tidak di saya itu adalah knowledge baru lah buat saya ya, gitu. ya. Ya, itu Gitu. setuju. Karena memang ternyata bahwa cara berpikir kita pada saat kita berada dalam jenis usaha yang berbeda atau dalam industri yang sedikit berbeda, let's say nightlife dengan aku misalnya yang dalam hal ini adalah rumah makan gitu ya. Ternyata memang ada banyak hal yang kita tidak bisa menerapkan serta-merta apa yang dulu misalnya berhasil di industri yang ini, kemudian pasti itu berhasil di industri yang ini gitu, atau pendekatan-pendekatan lain yang dulu kita simpulkan, oh ini bisa dibeginiin gitu, ternyata nggak selalu gitu ya, dan itu memang nyata-nyata aku pelajari dan alami bahwa ternyata itu cara berpikirnya harus beda, nanti kenyataannya pun resultnya juga pasti beda, karena memang ternyata setiap industri bahkan yang berdekatan ini hampir sama ya, F&B sama-sama F&B, rumah makan sama bar aku dulu ya jauh sekali, jadi aku setuju bahwa memang ada banyak hal baru yang berbeda dan memang di situ kesempatan kita untuk belajar lagi ya, mengeksplor lagi diri supaya memang lebih lebih jago lagi di bidang itu gitu ya. Yes, 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 yes. Kalau dibanding sama kamu sekarang kan outletmu ada 4 katakan gitu ya, ada di satu kota semua, ada di Semarang. Sementara kamu dulu ada di banyak kota. Kalau itu ada berasa nggak bedanya? Malah jadi poin plus dalam artian akhirnya kamu bisa stay dan fokus, pengawasanmu jadi lebih intens, atau malah justru jadi poin negatif karena mungkin pride-nya kurang, kalau nggak traveling itu belum jadi GM gitu loh, belum Nah, menempati ya, posisi yang tinggi. Kan ada ya pemikiran begitu ya. Kalau ada itu belum keliling-keliling itu kita kayaknya belum belum top manajemen deh gitu loh. Gimana ya itu? ya 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 kalau bicara pemikiran bahwa oh kalau belum putar-putar kayak begitu saya belum terlihat sibuk dan segala macam atau apapun itu pasti ada, tapi kalau saya sekarang yang saya alamin dengan
dulu mutar Malang, sorry, Semarang, Jogja, atau Semarang, Solo, luar kota sampai ke Bali gitu. Eh, Waktu itu kan karena memang saya pikir hal yang berbeda dengan sekarang ini, dengan trafficnya saya dulu dan sekarang adalah bahwa dengan satu kota emang jauh banget lebih lebih banyak kita bisa memantau langsung apa yang kita kerjakan saat ini dan bisa mengontrolnya dengan cepat gitu loh. Kepuasan ya, kalau kita bicara kepuasan semuanya puas ya. I've been there before. Saya pernah menjalankan itu, saya pernah melakukan itu, dan saya banyak belajar dari hal-hal dulu yang pernah saya jalankan gitu loh. Nah, ada di satu titik di mana bahwa mungkin saya juga saat ini ada di sebuah lingkupan yang memang sementara ini mungkin masih satu kota. I don't know what's next. Besok kalau tiba-tiba dia banyak kota lagi, ya nada ritme aja sih sebenarnya saya ngelihat kayak begitu gitu loh. Plus minus mostly almost semuanya adalah ya plus buat saya gitu loh. Dulu saya menikmati traveling ya part of hobi juga dan saya suka untuk melakukan itu gitu loh. Terus sekarang dengan ada beberapa alasan personal yang kemudian saya harus ada di kota Semarang saja, dan saya pun juga menikmati dengan pola hidup yang baru saat ini gitu loh. Jadi ya kira-kira sih begitu. Kalau masih GM baru, memang mindsetnya begitu. Kalau belum keliling tuh belum gitu ya? top management. Belum Tapi GM. kalau sudah melalui itu semua, ya toh sudah pengalamannya sudah cukup banyak, ya mau satu kota, mau banyak kota itu nggak terlalu masalah ya. Tapi mungkin buat yang pemula, beda pasti mindsetnya. Orang outletnya 100 tapi semuanya ada di Jogja atau semuanya ada di Semarang, itu dibanding outletnya 10 tapi ada di Jawa Tengah, walaupun di kota-kota kabupaten mungkin buat si baru-baru ini kesannya tetap beda ya. Muter-muter lagi di mana? Pekalongan lagi di mana? Di Batang lagi di Sukoharjo, walaupun Sukoharjo gitu kan. Benar ya kira-kira begitu ya. Kamu kan sudah terlalu senior, jadi mungkin udah nggak terlalu dengan hal-hal yang semacam itu kayaknya. Ya goals ya, balik lagi goalsnya bukan itu. Jadi kalau dulu pride dengan pekerjaan yang saya lakukan, saya pride dengan pekerjaan yang saya lakukan. Saya proud berada di situasi itu, ya saya proud. Dan saya menjalankan juga dengan suka hati gitu loh. Nah, saya pikir kan di goalsnya saya more than 8 years di manajemen yang sangat bagus, dan kemudian kita bekerja keliling kemana-mana ya. I've passed it dan I've done, dan kemudian ada opportunity di sini juga buat aku dunia baru gitu loh. Dunianya juga baru, masih ada di saya juga, saya pengen banyak belajar hal baru tentang itu ya. Just another game sih menurut saya, kayak ini adalah game yang gua harus mainin, kemudian harus saya nikmatin game ini gitu loh. Gitu Pak. Itu ada Indri Da Costa, GM baru di Jayakarta Hotel, apa kabar? Welcome back to Jogja, Ibu Indri. Semoga terasa di Jogja, semoga dalam pertemuan-pertemuan dengan stafnya selalu menghimbau stafnya untuk mengunjungi Sate Ratu jika di Jogja. Nah. Bukan, dia sudah harus mempromosikan saya kalau sekarang. Bajo kan sudah premium destination kok. Sekarang dia harus promote Sate Ratu. The best sate in town ya. Oke. Halo juga buat Teddy, sama ada Aulia di Surabaya, ada Tian berani menyapa Pak Negro. Oke, bagus itu ya, berarti. Dia cukup bagus sekarang ini. Cukup bagus ya. Dia oke. Anak yang hilang itu dia. Oke, kamu sekarang ada di posisi GM untuk Tavern Group ya. Coba ceritain sedikit perjalananmu dari awal pertama bekerja sampai dengan posisi sekarang, coba. Singkat-singkat aja ya mungkin ya, karena pasti panjang sekali itu. Panjang. Ya, waktu itu pekerjaan saya adalah saya berawal karir di Malang sekitar tahun 99 di salah satu kafe yang cukup famous saat itu, dan pecahnya kafe itu waktu kita pindah ke Jogja, bukan namanya Hugo, pasti semua tahu lah. Terus di situ saya punya experience untuk dipercaya menjadi tim opening, yang mana
waktu itu kalau saya meresponnya sebagai tim opening ini adalah sebuah pekerjaan yang memberatkan di saya, mungkin saya tidak akan berada di posisi seperti ini. Justru apa yang saya lihat waktu itu, kalau bekerja sebagai tim opening, justru saya belajar banyak hal-hal baru, karakter-karakter baru, culture-culture kota yang baru. Ya, kemudian ini yang kemudian jadi salah satu hal yang mempengaruhi karir saya dalam bekerja. 2003 kita di Jogja, 2005 Surabaya, 2006 saya Pekanbaru dan Makassar, kemudian end up-nya di Semarang waktu itu. Jadi saya masuk Semarang 2006, ya termasuk orang yang menjadi saksi perkembangan entertain dan lifestyle di kota Semarang juga, dari bagaimana Semarang sebelumnya dan tahun segitu dan Semarang saat ini, yang menurut saya sudah cukup banyak sekali hal-hal yang berubah, dan semuanya makin kesini makin bagus, makin kesini makin challenging, makin kesini makin banyak orang-orang melihat bahwa banyak potensi yang bisa digali sebenarnya di industri itu, yang akhirnya terakhir 8 tahun terakhir saya ada di salah satu grup di Semarang juga yang cukup besar menurut saya, sampai ke di level direktur di sana waktu itu namanya Karuna. Terus akhirnya saya end up di 2019 terakhir kemarin, sempat kepikiran untuk mencoba membuat usaha sendiri. Waktu saya sempat pulang ke kampung halaman dulu, mencoba melakukan beberapa langkah-langkah awal, kemudian akhirnya saya balik ke Semarang lagi karena harus ada opportunity yang saya pikir ini adalah dunia baru yang perlu saya pelajarin di F&B industry, dan fokusnya di sini lebih banyak ke makanannya, foodnya, yang saya pikir ini cukup challenging untuk saya pelajarin gitu loh. Oke, Kira-kira begitu. kenapa kok pasti ada alasan lain kenapa tidak memutuskan untuk akhirnya berwira swasta ya? Maksudnya kalau sekedar challenging di katakanlah food atau industri yang sedikit beda, sebenarnya mau bikin sendiri yang challenging juga bisa atau pasti itu. Tapi mesti ada sesuatu yang akhirnya memutuskan ntar dulu deh wira swastanya gitu. Ini yang different from your heart ini. Karena masih banyak goal-goal yang harus saya beresin di saya sendiri, karena saya pikir juga sebelum mulai merambah sebuah industri nanti yang saya pick untuk saya besarin, saya juga harus banyak belajar hal-hal dulu untuk itu. Saya punya kepinginnya saya itu, saya pengen mengikuti jejaknya Sate Ratu, Pak, sebenarnya. Nah, Kan itu sudah yang lagi aja. saya lakukan. Kenapa kok tidak segera melangkah? Makanya saya bilang ini tadi, untuk melangkah, perbedaannya adalah saya mencoba untuk meraba dan merasakan dulu gitu loh. Nah, karena setelah itu saya termasuk orang yang cukup komitmen dengan apa yang sudah saya ambil dalam sebuah keputusan dalam hidup saya gitu loh. Ya, dengan apa yang saya lalui sampai saat ini, saya berasa bahwa ini memang sebuah keputusan diambil melalui sebuah komitmen, sebuah goals yang bulat untuk dijalankan gitu loh. Ya, di saat dimana orang merasa bahwa lifestyle itu adalah milestone, saya melihatnya adalah karir gitu loh. Dan itu yang membesarkan saya waktu itu. Saat orang melihat bahwa opportunity yang didapat itu adalah beban, saya melihat itu adalah ilmu gitu loh. Nah, setelah melihatnya sebagai ilmu, akhirnya menjadikan saya pribadi yang berbeda untuk beberapa poin gitu loh. Nah, sama halnya dengan kenapa saya belum bisa sampai saat ini ada arah ke sana, sudah melakukan usaha, udah ada seberapa persen saya totalitas untuk menjalankan itu. Itu yang saya bilang not yet now gitu loh. Tapi akan ada keputusan itu, akan ada. Kapan? I don't know yet gitu loh. Karena saya merasa saya butuh meyakinkan diri saya untuk okay, now you ready, then you go gitu loh. Kira-kira sih begitu. Tapi gini, satu hal bahwa salah satu yang positif yang aku juga salut darimu adalah kamu selama berkarir tetap ada di path yang sama. Artinya, let's say entertainment and F&B industries gitu ya. Itu jarang, ya tidak banyak orang yang seperti itu. Yang ada kadang-kadang kerja di nightlife karena problem ABCD, tuntutan orang tua, tuntutan teman dan sebagainya, kemudian pindah jualan beras misalnya,
3 bulan, kemudian pindah ke haluan yang lain, toh ujung-ujungnya balik lagi ke nightlife itu. Kan banyak ya yang seperti itu ya, yang akhirnya mereka hanya membuang-buang waktu dalam pengejaran karir ataupun ilmunya. Kamu termasuk yang cukup setia dari kamu tahun 2002-an itu sampai sekarang, artinya sudah hampir 20 tahun di pet yang tetap. Itu positif. Cuman kamu nggak khawatir seandainya ternyata kamu besok telat untuk mentas gitu, telat untuk mengambil keputusan untuk berhenti dan katakan berwira swasta gitu. Karena terlalu nyaman. Misalnya kamu posisinya, let's say 4 tahun, 5 tahun lagi, apa yang kamu pegang sekarang berhasil sekali, kemudian kamu jadi katakan presiden director. Itu nyaman sekali. Kamu apa nggak akan semakin sulit untuk meninggalkan itu dan kemudian memutuskan untuk berwira swasta? Pasti ya pada ujungnya kan it's all about strategy of life sih kalau saya sih gitu. It's all about strategy of life, dimana bahwa bagaimana saya mengukur kapasiti diri saya sendiri dan tanggung jawab yang saya ambani saat ini, dan kemudian apa yang bisa saya lakukan gitu loh untuk kedepannya. Bicara tentang apakah saya harus wira swasta, saya tidak mau wira swasta musiman, Pak. Aha. Itu yang banyak terjadi di kalangan teman-teman saya juga. Hanya karena sebuah pemikiran bahwa bukan berarti mereka itu salah atau bukan, enggak, cuman itu jasa opininya saya aja saat melihat orang itu berbicara wira swasta. Musiman itu maksudnya balik kucing gitu kan? Sebentar nggak berhasil, balik kucing begitu kan? Oke. Kalaupun enggak, pindah A, pindah B, pindah C, which is yang setup goalnya menurut saya sih belum gitu loh. Nah, sama halnya dengan saya saat ini. Banyak hal yang mungkin terjadi di sekitaran saya yang akhirnya membuat saya berpikir untuk, oke, setelah saya bertemu dengan orang mencoba wira swasta A, challenge-nya di sini ya, ternyata. Kemudian, I got the point, gitu loh. Wira swasta B challenge-nya di sini, wira swasta challenge-nya di sini. Saat kemudian nanti saya mendecide, saya sudah tahu harus mendecide-nya apa yang harus saya berhenti dan apa saat kapan saya berhenti dan kapan saya harus mendecide. Usaha apa yang saya lakukan sesuai dengan ilmu yang ada di kepala saya, at the end kan begitu gitu loh. Nah, saat ini saya masih dalam proses learning sebenarnya. Tetap buat saya masih dalam proses learning, karena kalaupun satu action yang saya ambil nanti pasti sebuah action yang benar-benar akan menjadi tolak ukur yang menjadi komitmen baru saya untuk saya kerjakan. Ya, berkaca dari itu banyak hal yang saya ngelihat once kita buat sesuatu, goalnya tidak kuat, willingnya tidak kuat, semuanya masih meraba-raba. Play safe sometimes, yes I do it gitu loh di saat ini. Tapi saya juga tidak akan safe terus kayak begini gitu loh. Ada keinginan untuk melakukan itu, tapi not yet lah. Ya. So far not yet. Itu harus hati-hati juga ya, karena aku pernah punya staff di Bali itu, waktu itu dia manajer sudah. Dia punya pengalaman ngurusin outlet itu mungkin sudah 50 tahun, karena saat itu dia umur 65 tahun. Pengalamannya luar biasa, tapi karena dia ada di zona nyaman itu, dia makin tua dia makin tidak bisa meninggalkan satu-satunya hal yang dia kuasai. Akhirnya dia masih jadi manajer dan harus minum dengan tamu di umur 60-65 tahun. Yang buat aku itu kasihan juga ya. Maksudnya ya semoga nggak sampai seperti itu ya. Karena mau play safe itu kadang-kadang kebablasan. Karena kan yang safe terus ya adalah yang setiap bulan menerima gaji dan katakan ada prive misalnya. Nah itu safe terus gitu. Tapi yang harus tahu when to stop kan. When to stop it. Ya. Do agree about that. Gitu. Ya, itu sudah ada contoh, harusnya sudah lebih berani sih ya. Ya memang seru lah untuk menjadi wira swasta itu seru sekali. Memang kita balik total, kehidupan kita balik total, pendapatan kita balik total. Tapi itu juga cuman yang aku alamin itu cuman 2-3 tahun. Setelah itu semuanya menjadi mengasihkan dan mungkin secara penghasilan juga bisa lebih ya. Ini tidak bermaksud untuk mempengaruhi, maaf bapak-bapak ownernya
dari perusahaannya Negro. Saya tidak bermaksud menyuruh dia resign, tapi ini sekedar bertukar pikiran dari apa yang saya alami gitu ya. Memang ada waktunya untuk ya mungkin kita di posisi yang sudah setinggi itu mungkin kita boleh mengatur jam kerja sendiri, waktu kerja sendiri, bla 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 bla. Tapi memang di saat kamu menjadi wira swasta itu more fleksibel sih. Itu. Ya. Do agree Ya, about that. apalagi kalau Ya, di pantai di Ende sono peternakanmu gedenya 20 hektar, terus kamu tiap sore di range-mu begitu lihat binatang-binatang peliharaanmu itu, tapi kan ada DJ di situ, gitu. Terus ada Wah, minibar masuk, di masuk, sampingnya, masuk. kan? Tapi beach view loh. Beach view itu Beach boleh view. ternak ribuan kemana-mana, ya kan? Kamu tinggal ngomong besok yang sisi sana yang dipanen ya, itu Aneh-aneh. DJ main terus tapi sunset gitu ya. One of goal juga sih itu Nah, sebenarnya itu. iya, itu harus dipikirkan segera itu. Karena kalau nggak ketuaan, kamu begitu sudah siap itu umurmu sudah 65 tahun, susah. Nggak bisa Sudah nggak jalan ya. menikmati. Nah, iya, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya toh? Itu pikirkan baik-baik. Kamu sekarang umur berapa coba? 40 ya? Saya 40-an, 42. Nah, 42. Ya, jangan 42. lama-lama lah. Karena nanti waktu Ya, untuk menikmatinya nggak cukup. 3 years more ya berarti ya. Ya, mentok 45 lah, ya toh, 45 45 sampai ya. 50 digedein, optimal umur 50 sudah gitu. Punya Tinggal panen. private area, private table, sampingnya counter DJ kecil, sebelah kirinya minibar. Servernya, nah, wis tinggal gitu, ya. What a nice dream. Asik. Ngomong-ngomong, kamu tadi kan sempat menyebut menjadi pre-opening team di beberapa kota gitu. Aku ingat ada satu kejadian di Makassar ya, di mana kamu saat itu sempat minta pulang dan apa ya, menangislah katakan begitu ya. Sementara kamu sebenarnya adalah orang yang cukup tough dan cukup fighter lah. Ingat nggak itu kenapa gitu dan Ingat, apa yang ingat. membuatmu bisa down gitu? Itu cukup lucu untuk diceritakan dan jarang ada orang yang tahu kayaknya kan. Buat yang nonton ini top secretnya Pak Negro yang harus kalian rekam dan kalian sharekan sebanyak-banyaknya ini. Ya, itu hal yang ada ya. Waktu itu memang saya waktu itu hanya merasa bahwa all kind of the way yang harus saya lakukan untuk membentuk sebuah tim. Pertama secara internal itu I've do much gitu loh. Aha. Dan kemudian mungkin ada di satu titik di mana bahwa apa aku nggak bisa gitu loh waktu itu. I won't give up gitu loh. Aku benar-benar udah ada di titik itu. Ya kalau bicara waktu itu tekanan untuk outlet ke Surabaya, Jogja pertama, Surabaya kedua, Pekanbaru ketiga, keempat saya buka sebagai tim opening. Itu buat saya itu benar-benar sebuah challenging yang sangat luar biasa waktu itu. Karena memang gangguan-gangguan yang terjadi terhadap bisnis usaha waktu itu tuh justru bukan dari internal saja, justru itu kan justru banyak banget dari lingkungan-lingkungan eksternal yang saya berpikir itu di luar logik dan nalar saya sudah. Kenapa itu bisa terjadi? Itu di karakter kota mungkin yang saya pelajari di satu sisi kayak gitu. Karena saya tidak pernah saya alami sebelumnya sebuah counter yang begitu dahsyat yang terjadi. Saya ada di titik di mana bahwa ya better saya give up or I do something yang mungkin worse for me gitu loh waktu itu gitu loh. Saya pulang aja atau saya stay di sini dan something wrong gitu. Ada di satu titik itu waktu itu gitu. Dan itu benar-benar make me feel down sekali. Udah benar-benar yang membuat saya udah kayaknya hidup ini udah segini aja, pekerjaan saya cuma segini saja sudah. Ya at least waktu itu justru saya selamatnya dengan a lot of people, good people surrounding me lah. Ya. Ada Pak Lanang yang mencoba menenangkan saya di tangga sambil mengelus karena emosi saya sudah memuncak waktu itu ya kan. Berbicara dengan Pak Budi waktu itu tapi responnya Bapak kan cukup santai tapi cukup menyenangkan waktu itu. We are as a team. Itu yang saya bilang I growing sampai titik ini
because of you guys gitu loh, yang memang appreciate me once I do something right, punish me one itu tidak benar atau itu membuat sesuatu tidak menjadi bagus gitu loh. Dan hal-hal itu yang saya rasa kayak you guys growing me up gitu loh. Gitu loh. Downnya saya di Makassar itu udah ada di titik terendah saya bekerja selama ini gitu loh. Itu yang waktu itu saya merasa, Pak, it's done for me, it's not my life dan segala macam. Ada sampai ke titik itu ya. Ya at least thanks God I live dengan orang-orang yang memang sangat perhatian dan sangat cocok dengan kita gitu loh, yang Bapak Pak Budi, Pak Lana waktu itu yang memang juara di saya gitu loh. Ya kalian yang membuat saya ada di titik ini, dan gue melo kalau ngomong ini sebenarnya gitu. Gitu. Ini tadi memang kita sudah ada kesepakatan buat yang nonton bahwa Negro akan dibayar untuk mengatakan itu. Jadi jangan. Ya mungkin buat yang belum tahu ceritanya bahwa kita pernah di Makassar, waktu itu kita set up brand Hugos di sana sebagai cabang yang kelima ya. Dan memang entah kenapa perjuangan di sono saat itu amat sangat berat seperti yang Negro ceritakan tadi. Dan memang mungkin karakter kota ya, mungkin karakter kota atau memang saya nggak tahu apakah ya mungkin kompetisinya terlalu ketat atau apa ya. Tapi yang jelas Makassar itu sangat-sangat berkesan di hati kita semua gitu. Kalau kamu sendiri dari kejadian itu apa hikmah yang kamu bisa ambil dan mungkin berguna sampai sekarang gitu? Adalah bagaimana melakukan pendekatan eksternal. Itu yang saya pelajarin, bahwa ada sebuah kota yang saya dapat itu bahwa emang ada sebuah karakter di mana bahwa kita yang can you imagine Pak, lu seorang manajer di entertainment datang didudukin di panggil anggota DPRD di sidang gitu loh, ya kan? Yang saya putus asa itu adalah saya harus beradu argumen dengan orang yang cara berpikirnya below the line gitu loh. Itu putus asanya jadi di situ gitu loh. Jadi pesannya apa, besok kalau mau adu argumen dengan orang yang sama-sama paham deh. Karena kalau kamu adu argumen dengan orang yang below the line, yang ada kamu yang hancur, kamu yang putus asa, kamu yang mati gitu loh. Itu kita rasakan waktu itu. Jadi Oke, akhirnya pelajaran for the next another city yang gue buka lagi, beberapa poin plus misalnya, oh butuh tak pendekatan ternyata seperti itu, oh butuh tak approaching kamu ke pemerintahan, butuh juga kamu approaching ke lingkungan yang begini, butuh juga approaching ke gitu. Nah, makin kesini makin well prepare for the next gitu loh, dan at least sampai sekarang it works gitu loh. Relationship saya dengan teman-teman semua di sini di kota Semarang ini cukup bagus gitu. Jadi ya once akhirnya kita make relationship dengan baik, kita maintain juga dengan baik, nah itu jadi supporting, another supporting, jatuhnya begitu. Nah, itu pelajaran sih Pak, yang dari Makassar yang bisa saya sampaikan itu. Kira begitu. Ah, itu mungkin pelajaran yang bisa diambil dari Makassar gitu ya. Kamu dengan pengalamanmu yang sekian belas tahun itu pasti juga ada banyak hal-hal lain yang mungkin sangat patut untuk di-sharekan. Entah itu dalam kaitannya sama industri nightlife-nya atau hal-hal lain yang mungkin kamu justru dapat sebuah wangsit yang lu tuh jangan sampai begini atau lu tuh harus begini gitu. Ada nggak yang bisa di-share hal-hal semacam itu misalnya? Dalam konteks apa? Konteks bekerja atau mengejar karir kah atau ini yang kalau apa aja dalam mengejar karir boleh, dalam bekerja misalnya ada poin-poin yang kamu bisa sampaikan supaya mungkin orang lain tidak melakukan itu. Kalau mengejar karir ya pasti juga ada pengalamanmu yang juga bisa di-share ya, misalnya ya apapun itu gitu. Dicoba dulu coba. Ya kalau ya itu kayak notice buat orang yang siapapun yang memang pengen berusaha untuk melakukan sebuah pekerjaan, bahwa yang pertama saya bilang love your job pasti. Apapun itu yang sudah kamu ambil, kamu sudah komit dengan itu, the one thing is love your job. Atau itu. Terus yang kedua, challenging itu adalah problem. Problem itu adalah the way of thinking sebenarnya, menurut saya. Karena
It's gonna be problem once kita ngomong itu adalah masalah. Ya. It's gonna be challenging once kita ngomong itu dari sisi positifnya kita melihat masalah. Nah, karena kadang-kadang kita sendiri menjebak diri kita sendiri dengan statement yang kita buat. Ya. Misalnya, anjir, gue adalah masalah, gitu loh. Saat kita sudah membawa sebuah pemikiran seperti itu, yang tak alami adalah bahwa ya kita tidak akan menemukan solusinya. Tapi kalau kita melihat ini adalah sebagai sebuah it's new challenge ya, I will find the solution. Karena challenging needs something yang kita harus complicate, harus bikin selesaikan itu, harus diberesin gitu loh. Ya life, ya balik lagi hidup di saya melihat bahwa hidup itu ya, dimanapun kamu bernapas ya, problem surrounding with us gitu, ada dengan kita dimanapun itu. Tapi apakah itu kamu akan melihat dengan masalah terus atau kamu melihat ini sebagai sesuatu yang harus kita changing mindset berpikirnya gitu loh. Jadi lebih ke situ karena orang bilang kerja cari duit. Satu hal, saya dari dulu bekerja, saya hampir tidak pernah punya yang namanya slip gaji. Itu, saya tidak pernah minta slip gaji. Saya hampir tidak pernah berkomitmen atau berbicara tentang berapa duit yang dibayarkan. Waktu zaman masih strong, saya berbicara begitu. Tapi ternyata dari cara berpikir saya yang begitu, fokus saya hanya untuk bekerja dan berkarir, justru saya ada di titik di mana bahwa money will find you, gitu loh. Duit akan mencari lo, gitu loh. Nggak perlu lo nyari duit at the end, gitu. Karena trackmu itu yang paling penting. Dan kenapa Bapak tadi bilang kalau saya cukup komit dengan apa yang saya ambil, karena saya pikir itu adalah track record. Ya. Once you create track record dan track record itu bagus, dan kita benar bagus dalam melakukan itu gitu loh. Value itu yang akan kita sebut money will find you. Lu boleh pindah kemana saja, boleh lompat kemana saja, tapi jangan lupa every time you make a story of your life gitu loh. Ya. Kamu akan membuat cerita gitu loh. Cerita apa yang lu bikinin itu? Kadang-kadang track record itu yang bikin apa jadinya orang respect sama lu apa enggak sih? Orang mau membuat kamu money will find you apa enggak sih? Itu tapi kenapa kok like jarang that. ada yang sadar gitu loh? Maksudnya itu yang dari dulu kita selalu yakini ya bahwa bendera yang kamu kerek itu yang akan menjadi bagian dari masa depanmu, dalam artian kalau namamu tuh tegak berkibar dengan positif pasti orang datang dan nyari. Tapi kenapa menurutmu kenapa kok masih banyak orang yang kadang-kadang mudah jatuh, let's say oleh karena duit yang nggak terlalu gede atau karena hal-hal yang sebenarnya sayang toh buat catatannya dia itu kan jadi ada yang merah yang mungkin in the future orang jadi tidak jadi percaya hanya gara-gara catatan merah yang tidak terlalu parah tadi, tapi sudah pasti membuat orang jadi nggak percaya. Menurutmu kenapa kok ada aja yang atau banyak malahan yang mudah jatuh dengan hal-hal semacam itu? Tidak kuat apa di goalnya Pak. Karena buat saya saat ada hal yang kita lakukan dan itu adalah sesuatu yang bukan sebuah hal yang baik misalnya, self remindingnya ini yang nggak kuat. Contoh misalnya once gue mau gelapin apapun misalnya, atau gue mau pakai sesuatu yang bukan punya saya gitu loh. Apakah ada sesuatu yang remind dirinya sendiri, apa yang membuat dia berpikir itu ada nggak? Oke, don't do this, don't do that. Dasarnya adalah itu. Karena tidak kita nggak bicara di semua bisnis, semua pekerjaan pasti banyak godaan-godaan yang kayak begituan gitu loh. Godaan yang buat secara karirnya tercetak seperti itu. Tapi pasti kan harus ada alasan. Kenapa saya waktu itu harus bekerja? Alasan saya cukup kuat. Dan kenapa saya harus waktu itu berpikir saya harus punya karir? Karena saya punya alasan cukup kuat. Di mana bahwa saya bilang, saya sudah berangkat dari satu daerah, di kampung halaman saya sana, saya datang ke Jawa, dan saya datang ke Jawa, dan saya hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja, it's not my goal, gitu loh. Dan saya tidak mau begitu, ada di sisi itu. Dan itu yang kemudian jadi power yang membuat saya termotivasi terus untuk berkembang gitu loh. Dan rasa
rasa seperti itu akhirnya kayak membatasi kita untuk melakukan hal-hal yang di luar yang aneh-aneh tadi ya. yang aneh-aneh itu tidak gitu loh. Lebih ke Berarti situ. memang harus punya sebuah apa ya goals ya mungkin ya, bahwa aku harus begini supaya begini, dan itu memang harus dipegang teguh ya, karena kan memang yang kamu tadi bilang godaannya di tengah jalan itu kadang juga ya cukup menggoda ya, walaupun kalau dipikir-pikir yang dikorbankan terlalu banyak sebenarnya, harapan akan masa depan yang sebenarnya jauh lebih terbuka, cacat hanya gara-gara hal kecil. Ya itu banyak sekali, mungkin ada banyak teman-teman kita yang akhirnya karirnya mandek atau apapun itu hanya sampai batas tertentu justru karena kesalahan-kesalahan kecil yang dulunya dia lakukan ya. Itu ada banyak sekali contoh. Memang mungkin buat first jobber atau siapapun ya memang harus punya goal dulu yang dipegang teguh, bahwa ya aku harus begini gitu, apapun reasonnya gitu ya. Dan mungkin itu akan lebih mudah jika misalnya dalam tanda petik kayak kamu berasal dari daerah. Tentu kamu punya tekad yang sangat kuat untuk misalnya tidak pulang dengan menjadi orang biasa-biasa gitu ya. Tapi orang-orang yang mungkin tidak punya background dalam tanda petik agak seperti itu, mungkin agak sulit loh menemukan goal tadi ya. Kamu misalnya, oke, orang sekampung mengantar kepergianmu ke Jawa gitu, sehingga kan rasa, wah gua mesti harus sangat berhati-hati gitu kan, supaya tidak katakan membuat kecewa orang sekampung. Kamu dulu yang ngantar sekampung apa sekabupaten? Sekabupaten. Satu-satunya warga Inde yang meninggalkan Inde dan sukses gitu. Enggak, nanti banyak yang tersinggung, bercanda ya. Jadi memang harus punya kekuatan itu ya memang ya. Betul Pak, betul. Oke. Kalau selama perjalananmu ada apa hal yang misalnya amat sangat lucu yang kamu bisa kenang sekali sampai sekarang, atau hal yang semacam itulah, hal sangat menarik yang sangat impresif yang kamu sampai sekarang masih simpen gitu? Saya selalu teringat akan satu hal. Poin dari cerita ini adalah why you should doing something detail. Kenapa kita harus detail di semua action yang kita mau lakukan gitu loh. Ada sebuah kejadian di Jogja, itu selalu saya ingat karena ya itu tadi, itu yang menjadi kayak kunci bahwa standar itu penting. Kalau kamu punya standar, everything's going well. Kalau standar itu selalu kejaga, experience orang akan tetap sama. Bagaimana kita kemudian bisa mempertahankan dan meningkatkan. Ya contoh sangat sederhana bahwa di dalam sebuah konsep entertainment, bahwa tidak boleh membuat mood customer itu rusak misalnya. Mood customer itu rusak itu macam-macam. Kalau kita tidak punya konsep rundown yang bagus, mood customer itu kan akan berubah, ya kan? Customer willing to pay, mereka datang, mau bayar, mereka mau menikmati tempatnya kita yang kita sudah jual A, B, C dengan kebagusannya ini itu. Tapi at the end, bahwa di dalam sebuah konsep entertainment yang dibuat, ada hal yang tidak standar saja itu kan cukup rusak. Gitu loh. Nah, mentor saya dulu adalah Pak Budi Saputro, gitu loh kan. Itu orang yang sangat, menurut saya, yang sampai saya pegang saat ini adalah betul dalam standar gitu loh. Kuat untuk mengontrol itu semua, dan momen dimana hanya jeda 1 menit, sepersekian ya 1 menitan, di saat band selesai dan DJ tidak ada gitu loh. Something miss karena kurang controlling terhadap PIC yang terhadap konten yang dia punya. Orang lain mungkin berkata kan cuma 1 menit Pak, gitu loh. Kan belum 5 menit gitu loh. Kan cuma berapa detik, cuma belum segitu. Tapi message yang saya dapat dari marah-marahnya mentor saya waktu itu adalah bahwa it's not about bukan 1 menit, bukan cuma 2 menit, bukan cuma 3 menit late-nya. Gitu. It's about how you bring this concept harus perfectly sampai ke customer, harus bisa dirasakan langsung oleh customer. Nah, itu yang buat aku lucu, iya, karena waktu itu ada satu marketing saya menangis gitu loh. Dan saya rasa dia tidak pantas menangis untuk itu waktu itu, tapi dia akhirnya cukup sedih
dia menyadari kegagalannya itu gitu loh. Ya itu sangat teringat di saya sih waktu itu sih. Jadi pesannya adalah bahwa, kalau kita melihat semuanya dengan detail kan pasti apapun yang kita mau jadi bisa terjadi semua gitu loh. Kira-kira sih begitu Pak. Oke. Sudah pernah ke Sate Ratu ya? Saya ke Sate Ratu itu sering tiap kali ke Jogja Pak. Itu sate paling enak sih. Itu iklan ya. Kalau yang nggak iklan gimana? Ya kalau nggak iklan tuh Sate Ratu, yang pertama soal rasa saya suka pasti. Terus punya karakter, dan yang saya sering baca di reviewnya Sate Ratu tuh justru selain produk, yang poin strongnya Sate Ratu itu ada dua menurut saya saat ini. People nomor satu, produk nomor dua. Itu yang saya bisa pelajari. Kenapa aku bilang people? Karena Sate Ratu itu pertama kali saya baca di reviewnya itu selain produk, nomor satu yang paling top itu adalah orang di dalamnya. Itu yang punyanya sendiri humble, yang punyanya sendiri kontrol, yang punyanya sendiri kerja, mengambil semua action yang bisa jadi multitasking. Service iya, produksi iya, kerjain sendiri semua, tetap semangat, selalu ceria, yang kayak gitu. That's something yang mungkin tidak semua orang bisa melakukan itu Pak. Gitu loh. Saya pun mungkin belum sanggup sampai saat ini gitu loh, bisa melakukan itu. Dan ya itu saya pikir strongestnya yang ada di Sate Ratu saat ini gitu loh. So Itu Bapak mungkin- kalau bicara itu, gimana? Kamu dulu. Gimana? Saya pikir ya itu jadi kayak justru saya pengen tahu apa yang membuat itu Pak Budi bisa fokus dan konsen, akhirnya itu jadi selling point gitu loh. Itu jadi cukup menarik gitu loh. Itu nanti akan dijawab saat kamu bikin IG Live dan aku jadi narasumbernya. Oh gitu ya. Gitu Kalau ya. sekarang kan judulnya IG Live Sate Ratu with Negro GM Tavern Ya. Group Semarang. Tidak boleh terlalu masuk ke Sate Ratu terlalu Ya, dalam ya. Oke. Oke, jadi kalau kamu sendiri melihat bahwa faktor person itu tadi bisa kunci, tentu kamu sendiri juga berusaha nggak bahwa itu kan hal yang positif. Artinya kamu coba membawa itu ke dalam industrimu atau gimana? Kalau aku lihat kamu juga seperti itu ya, karena profilmu itu di outletmu sangat kuat gitu. Kamu tuh bisa mengidentikan brandmu dengan kamu as a person gitu. Betul kan? Nah, saya rasa itu memang hal yang saya pikir once kita melakukan sebuah pekerjaan, memori itu yang harus tancapkan ke customer. Karena ya menjadi produk, oke, comparisonnya cukup banyak. People itu kan passion Pak. Passion yang kita angkat itu adalah passionnya. Bagaimana dia bisa punya passion yang bagus, bisa membuat kenyamanan, buat orang tertarik ya. Saya percaya bahwa ketertarikan customer, kalau bicara bisnis customer terhadap sebuah produk, orangnya ini dilihat juga. Kalau makanan lu enak, orangnya tidak menyenangkan, dia mau coba, ya. After that, dia will leave it. Gitu loh. Hanya untuk itu. Dan saya rasa masih banyak market yang punya pemikiran seperti itu. Bukan hanya untuk pergi dan makan saja atau pergi dan minum saja. Atau hanya belanja saja. Jangankan sekarang. Ibu-ibu sekarang mana mau dipanggil kakak di Matahari misalnya. Ya kan? Terus apakah it works buat Matahari memanggil ibu-ibu dengan pagi kakak, silakan dilihat kakak. For me nggak worth it gitu loh. You should, kamu sebagai pekerja bisa describe siapa di depan kamu, siapa hadapin kamu, bagaimana kamu membahasakan itu. Itu yang harus diajarin kepada mereka gitu. Bukan kemudian membuat sebuah standar yang sama saja. Tidak, karena hospitality itu adalah how we serve people gitu loh. Lebih ke situ. Jadi ya saya pasti akan, kalau saya prinsipnya ya selama industri ini menggunakan
kita bicara SDM yang belum tergantikan dengan mesin, ya touch heart to heart ini yang membuat kita jadi kuat gitu. Betul, betul. Dan itu Gitu memang sih, sulit untuk mencapainya ya, memang butuh ya kecuali kamu Betul. sendiri yang ada di situ, kalau kamu mau mendelegasikan itu kepada orang lain, memang ya butuh banyak sekali ya, train yang lebih kencang, mungkin membangun mindsetnya dia, itu sulit sekali memang. Yang paling gampang memang ya itu diaplikasikan kepada diri kita sendiri, artinya memang personnya tadi ya harus kita sebagai pemilik sih ya. Mungkin itu ya. Oke, sebelum berakhir punya sebuah kata-kata bijaksana, kata-kata mutiara, quotes gitu, yang benar-benar kamu pegang loh ya, yang kamu pegang dan kamu hidupi dalam kamu merintis pekerjaanmu sekarang ini. Kata-kata yang menjadi selalu kuat itu, saya itu bahwa harus punya alasan di setiap keputusan, harus punya alasan yang cukup kuat di setiap keputusan yang kamu mau ambil, ya kan? Karena di saat kamu down, ingatlah alasan itu dan itu akan menghidupkan semangat lu lagi. Itu aja sih. Ya, selalu itu yang jadi kekuatannya saya. Harus punya satu alasan yang alasan itu bisa kembali dipanggil pada saat kamu sedang mengalami katakan drop dan sebagainya kayak begitu ya. Yes. Every kind problem yang saya hadapin, just remember poinnya itu dan alasan itu membuat saya bisa mencari solusi dan menyelesaikan itu gitu. Oke. Seperti itu. Oke, buat yang baru nonton mungkin sekali lagi itu tadi adalah Bapak Sefni Negro dari putra asli Ende di Flores ya. Sekarang jadi GM Tavern Group di Semarang setelah sebelumnya melanglang buana di berbagai kota di Indonesia. Saya berterima kasih sekali sudah mau menyediakan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng Sate Ratu ini. Semoga bisa memberi manfaat. Sama-sama Bapak. Yang nonton mendapatkan manfaat dan siapapun mendapatkan manfaat. Mungkin saya sendiri juga bisa mendapatkan manfaat. Acara IG Live ini ada setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat jam 4 sampai jam 5. Besok bareng sama Nando, founder Donat Bener dari Purworejo ya. Ini masih muda juga, berangkat dari karyawan kemudian memutuskan untuk berwira swasta pada usia muda ya. Jangan manduk-manduk, kamu harus merasa berdosa itu karena kamu terlambat gitu ya. Itu mungkin mau say hello ke siapa atau terima kasih ke siapa tadi yang sudah nonton? Ada nggak yang nonton dari pihakmu? Jangan-jangan dari pihakku semua ini, dari Sate Ratu semua ini? Wah, ini semuanya punya saya, Pak. Oke. Ya, kan? Coba sebut mana, ayo. Siapa aja coba, ayo. Saya punya fans banyak, tapi saya jarang-jarang loh ngeliat kayak begini nih. Iya. Saya nggak pernah live, Pak, selama ini, Pak. Sama Bapak saya live ini. Ya, ini pertama dan bukan terakhir lah ya, karena mungkin live ini juga bermanfaat untuk membangun relationship secara tidak langsung dengan para pelangganmu yang mungkin dengan mereka tahu kamu semakin banyak akan semakin mencintaimu dalam tanda petik, yang impact-nya pasti buat outlet juga sih ya. Dan nanti tak tunggu gantian kamu yang bikin ya IG Live, siap menjadi narasumber dan bercerita. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton ya, semoga ini tadi bermanfaat. Yang di Semarang silahkan coba mampir-mampir ke The Tavern, ke Wishbone Bar, ke Bowery, ke Eastman ya, ada 4 outlet yang dikelola oleh Negro. Buat yang tidak di Semarang, kalau ke Semarang kayaknya mesti ke sono, karena dari obrolan ini harusnya bisa imagine, oh kalau obrolannya seperti itu, prinsip-prinsipnya seperti itu, mestinya outletnya juga bukan kaleng-kaleng lah ya, pasti outlet yang well managed ya, pasti ya. Itu silahkan di Semarang. Kalau mau tahu lebih banyak tentang Negro, silahkan cek IG-nya adalah negro.sefni atau sefni.negro. Negro.sefni. Ya, negro.sefni itu yang buat dipublish, yang sefni.negro yang untuk kalangan sendiri, yang untuk follow ada membership fee ya. Oke, waktunya tinggal 20 detik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, thank you atas sampai waktunya ketemu, buat Bapak. semuanya ya. Sampai Sama-sama. jumpa. Oke. Sampai jumpa.